Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Jumat 3 Juni 2022, di hari peringatan wajib Santo Carolus Lwanga dan teman-teman martir dari Uganda. Saudara dan saudariku, semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan, apakah kita mencintai Yesus lebih dari segala sesuatu? Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Kita baru saja dengarkan dalam Injil. Yesus juga menanyakan masing-masing dari kita pertanyaan yang sama, pertanyaan yang pribadi dan pertanyaan yang mendalam. Apakah kita mencintai Yesus lebih dari apapun yang sangat kita sayangi? Bagaimana kasih Yesus itu bisa menarik dan bagaimana kasih Yesus itu begitu berharga? Yesus dalam banyak kesempatan dia berbicara kepada murid-muridnya tentang sifat kasih Allah yang tak terpadamkan. 1 Yohanes bab 4 ayat 16 katakan Allah adalah kasih. Karena Allah adalah pencipta dan sumber segala kasih yang sejati. Kasih Allah tidak bersyarat dan tidak terbatas. Kita tidak bisa membelinya. Kita tidak bisa mendapatnya, menuntutnya. Kasih Allah itu adalah pemberian murni, diberikan cuma-cuma dan diterima dengan cuma-cuma pula. Kasih Tuhan tidak berubah
kasih Tuhan bertahan karena kasih Tuhan itu abadi dan tidak terkekang oleh waktu. Kasih Tuhan adalah awal dan akhir. Tujuan Tuhan menciptakan kita dan mengapa Dia ingin kita bersatu dengannya dalam ikatan cinta yang tak terpatahkan. Saudara dan saudariku, itulah esensi dari apa artinya kita menjadi putra dan putri dari Allah Bapa yang kekal. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa cinta adalah pilihan pribadi dan pemberian yang diberikan secara cuma-cuma. Cinta adalah pemberian diri sendiri kepada orang lain demi kepentingan mereka. Cinta itu tidak mementingkan diri dan berorientasi sepenuhnya pada kebaikan orang lain dan kesejahteraan mereka. Penginjil Yohanes memberitahu kita dalam Yohanes 3:16, Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, yang mengambil kedagingan kita manusia dan mati di kayu salib demi keselamatan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa agar kita menerima hidup yang kekal. Saudara dan saudariku yang terkasih, kasih Allah menyembuhkan. Kasih Allah mengubah hidup kita, membebaskan kita dari ketakutan, keegoisan, dan keserakahan. Kasih Allah itu menarik kita ke dalam hati Allah sendiri, hati Tuhan sendiri, dan dalam tanda petik memaksa kita untuk memberikan kepadanya, kepada Allah yang terbaik yang kita miliki, semua yang kita miliki, karunia yang kita miliki, waktu kita, sumber daya kita, kesetiaan penuh kita, dan bahkan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita sendiri. Rasul Paulus dalam Roma bab 5 ayat 5 memberitahu kita bahwa kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pertanyaan buat kita, apa yang bisa memadamkan cinta seperti itu? Kasih Allah yang luar biasa itu. Pastinya yang bisa memadamkan itu adalah ketakutan, kedosaan, kesombongan, ketidakpedulian, ketidakpercayaan, serta hilangnya harapan dan kepercayaan akan janji dan rahmat Allah itu kepada kita manusia. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mengapa Yesus dalam Injil hari ini Dia mempertanyakan kesetiaan dan kasih Petrus 3 kali di depan para rasul yang lainnya? Hal ini terjadi sesudah Dia bangkit. Hal itu tentunya menyebabkan Petrus sedih. Dia merasa sakit. Apalagi karena dia telah menyangkal Yesus 3 kali pada malam pengkhianatan terhadap Yesus. Saudara dan saudariku, Petrus dengan penuh kesedihan, penyesalan yang mendalam, dia tetap dengan tegas menyatakan bahwa dia mencintai Yesus dan dia bersedia untuk melayani, menaatinya berapapun harganya. Ketika Yesus bertanya kepadanya, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Yesus mungkin menunjuk kepada perahu yang dipunyai Petrus dan kawan-kawan, jaring ikan, tangkapan ikan mereka. Yesus menantang Petrus di sini untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan kemudian menjadi pengikutnya yang sungguh untuk menggembalakan umat Allah, mengembalakan semua yang percaya kepadanya. Yesus mungkin juga menunjuk kepada murid-murid yang lain dan hidup Petrus sebelumnya. Petrus, saudara dan saudariku, dia tidak menyombongkan diri. Dia sadar. Dia dengan rendah hati kemudian menjawab, "Kamu tahu Tuhan bahwa aku mengasihimu." Saudara dan saudariku, Tuhan Yesus memanggil kita masing-masing, bahkan dalam kelemahan, dalam dosa, dalam kegagalan kita, untuk mengasihi Dia
di atas segalanya. Tidak ada apapun kecuali kesombongan kita yang penuh dosa dan kesengajaan kita dengan keras kepalanya kita yang dapat menjauhkan kita dari kasih Allah. Kita harus ingat, Tuhan mencintai kita lebih dahulu, dan cinta kita padanya adalah tanggapan atas kemurahan dan belas kasihannya yang luar biasa untuk kita. Pertanyaan buat kita, apakah kita mengizinkan kasih Allah itu, kasih Tuhan itu memenuhi hati kita dan mengubah hidup kita? Mengubah hidup kita menjadi murid Tuhan, mengubah hidup kita menjadi pelaksana sabdanya, mengubah hidup kita menjadi pelayan-pelayannya, mengalirkan kasih Allah itu sendiri kepada orang lain demi kebaikan orang lain, kesejahteraan orang lain. Mari kita renungkan hari ini sabda Yesus, terutama pertanyaan Yesus kepada Petrus ini. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, nyalakanlah hati kami dengan cinta-Mu, dan bakarlah semua yang di dalamnya yang tidak mencintai. Bakarlah yang tidak baik yang ada dalam hati kami, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak suci, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kami selalu mencintai apa yang Engkau cintai, dan menolak apa yang bertentangan dengan kehendak-Mu, menolak apa yang bertentangan dengan cinta-Mu untuk hidup kami. Tolong kami, bantu kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian semua yang kita sayangi, segala usaha dan rencana kita, dan dengan bantuan doa Santo Charles Lwanga dan kawan-kawan, kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.